Mohon izin untuk merekod ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, baiklah siswa-siswi sekalian. Jadi pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi sebelumnya, agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Jadi sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Jadi dari layar ini Bapak sudah lihat ada 15 siswa yang hadir. Berarti hari ini kita hadir semua. Alhamdulillah. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita memulai pada pokok pembahasan kita hari ini, ada baiknya kita mengingat atau Bapak ingin menanyakan kembali pokok bahasan kita yang lalu atau pembahasan kita minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat. Siapa yang masih ingat? Ada? Silakan. Ya. Tentang budaya politik. Nah, jadi ada yang tahu apa itu budaya politik? Ya, bagus. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita hari ini, yaitu hakikat demokrasi. Jadi dalam hakikat demokrasi itu tentu di situ nanti kita akan mengenal sistem, ciri-ciri, dan aturan-aturan yang menyangkut dengan cara kita berdemokrasi, baik di sekolah, di keluarga, di kampung, ataupun nantinya di tempat kita bekerja. Jadi, cara demokrasi itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Maka di situ kita diarahkan untuk memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi. Sebelumnya Bapak juga ingin menanyakan, apakah ada yang tahu apa itu demokrasi? Ada? Siapa? Siapa yang tahu?
Ada yang tahu? SPK. SPK itu gua. Ada yang tahu? Silakan. Ada Pak. Demokrasi adalah saya yang ada di tangan. Ya, bagus, Stephanie. Nah, jadi, demokrasi secara umum dapat kita artikan sebagai kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat. Nah, atau ada yang mau menambahkan apa itu demokrasi? Ya, silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam pembahasan kita juga tadi Bapak sudah menanyakan pengertian demokrasi. Secara umum sudah dijawab. Dan selanjutnya, dalam kita mempelajari demokrasi ini, tentunya kita harus memperhatikan rambu-rambu. Nah, jadi di sini silakan. Saya Bapak tunjukkan ini peta konsep. Nah, di sini tercantum demokrasi, pengertian demokrasi, dan makna demokrasi. Pengertian tadi sudah kita jawab bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Maknanya, kekuasaan negara tertinggi itu ada di tangan rakyat. Bisa dipahami? Ya Pak. Ya, Pak. Bagus. Nah, kalau kamu bisa dipahami, maka Bapak akan mencoba menunjukkan, nah ini gambar. Jadi kalian bisa melihat gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Kira-kira ada yang tahu enggak? Ada yang tahu tidak? Gambar apakah itu? Ada yang tahu? Gambar keluarga sedang berdiskusi. Ya, bagus. Gambar pemilihan ketua OSIS. OSIS. Ada yang lain? Pemilihan umum. Ada yang lain? Gambar apakah ini? Nah, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan. Nah, jadi gambar ini mencirikan siswa dalam melakukan suatu ajang demokrasi di sekolahnya. Tentang demokrasi, atau ini kalau kita perhatikan gambar ini adalah siswa sedang melakukan pencoblosan suara. Ini bisa pemilihan ketua OSIS, bisa pemilihan ketua kelas. Ya, baiklah. Nah, selanjutnya ini ada gambar. Ada 6 orang yang sedang duduk bersama. Jadi ada 6 orang yang sedang duduk bersama. Itu mencerminkan gambar apa? Diskusi. Tentang apa? Keluarga. Yang keluarga. Ya, bagus. Mungkin ada yang mau menambahkan gambar apakah itu? Nah, jadi gambar itu tentu diskusi dalam keluarga.
keluarga. Itu juga merupakan bentuk berdemokrasi dalam keluarga. Nah, jadi di sini dipertanyakan kembali, apakah itu demokrasi? Tentu dari gambar yang kita lihat tadi, kita bisa sedikit membayangkan bahwa demokrasi itu adalah sebuah kebersamaan. Tentu melalui musyawarah. Nah, seperti gambar di atas tadi, bersama-sama memilih ketua kelas atau ketua OSIS. Gambar yang kedua tadi diperlihatkan bagaimana sebuah keluarga duduk bersama dalam mufakatnya. Nah, jadi, ini coba diperhatikan. Kalau kata demokrasi itu yaitu berasal dari bahasa Yunani. Nah, itu sudah kita maklumi, yang berarti rakyat. Jadi demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi bisa kita buat sebuah definisi di sini bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini sebuah teori. Nah, nanti kalian bisa memahaminya. Nah, ini coba kalian perhatikan kembali. Gambar di atas adalah bentuk hakikat demokrasi. Jadi di sini banyak gambarnya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Gambar apa itu? Ada yang tahu? Ada? Demo, Pak. Bagus. Yang lain? Yang lain silakan. Kalau tidak ada, maka beri sedikit pengarahan mengenai gambar ini. Nah, jadi gambar ini mencerminkan bentuk-bentuk kita dalam berdemokrasi. Jadi di situ berbagai macam gaya yang diperlihatkan. Jadi dengan gaya itu kita bisa memahami bahwa demokrasi itu penting. Ada yang dengan cara mengibarkan poster, ada yang dengan cara mengibarkan bendera, ada yang dengan cara menaikkan tangan. Itu adalah bentuk aspirasi, menyampaikan pendapat. Jadi di sini kita juga harus bisa memahami setiap gambar yang ada, baik gambar itu tertulis maupun tidak tertulis. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk pada sesi diskusi kelompok seperti minggu lalu yang sudah kita sepakati. Jadi kelompoknya itu sudah Bapak bagikan melalui WA Group. Nah, jadi tentu kalian sudah tahu kawan-kawan atau teman-teman kalian yang satu kelompok. Nanti kalian bisa berkomunikasi melalui WA Group dalam mendiskusikan kerja kelompok kalian masing-masing. Karena di sini Bapak menyajikan materi yang sama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Kira-kira dalam mekanisme mengerjakan kelompok ini ada yang kurang paham? Sudah paham? Sudah. Jadi kalau sudah paham, jadi sebelum kita mengerjakan harus diperhatikan dulu dalam mengerjakan tugas kelompok. Tentu kalian tadi sudah melihat gambar-gambar. Nah, dengan kalian melihat gambar-gambar tadi, kalian sudah memahami. Tentu kalian nanti bisa membuat
pengertian apa itu demokrasi dan sebagainya. Nah, jadi baiklah, anak-anak kelompoknya itu Bapak bagi atas 3 kelompok. Nah, jadi nama-namanya sudah, nanti silakan kalian kerjakan masing-masing per kelompoknya. Setelah dikerjakan nanti, kalian akan mempresentasikan di depan kepada teman-teman kalian. Dalam presentasi nanti mungkin ada tanya jawab. Nah, dalam tanya jawab nanti tentu harus memperhatikan cara menyampaikan. Artinya tata cara dalam berdiskusi. Nah, jadi baiklah, silakan anak-anak sekalian dikerjakan diskusi kelompoknya sesuai dengan anggotanya melalui WA Group. Ya, dipersilakan dikerjakan. Nanti kalau ada kendala, ya dikonsultasi dengan Bapak. Ya, kalau ada kendala. Kira-kira kelompok 1 ada masalah? Tidak ada, ya silakan dikerjakan terus. Kelompok 2 ada masalah? Tidak. Tidak, bagus. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada. Jadi yang diperhatikan tadi gambar ya, gambar. Nah, gambar tadi yang sudah Bapak kan itu yang diperhatikan. Nah, dipahami gambar tadi. Karena dalam gambar tadi juga Bapak sudah menjelaskan tadi. Dan juga diperhatikan pengertian-pengertian di atas tadi. Ya, silakan. Nah, kalau sudah, silakan. Ada kelompok yang mau menampilkan presentasinya terlebih dahulu? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1 ya, silakan Stephanie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan bersama, bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan demokrasi memiliki prinsip yaitu keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan. Hanya inilah di hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang menanggapi atau memberi saran, kami persilahkan. Ya, bagus Stephanie. Nah, jadi Stephanie sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Ada? Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Coba sebutkan contoh keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan.
Ya, bagus Zinardi pertanyaannya. Jadi silakan kelompok 1 memberi contoh-contohnya. Nah, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan lain-lain. Ya, bagus. Nah, jadi setelah kawan kalian tadi dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan sudah dipertanyakan oleh Junardi tadi dengan pertanyaannya, coba berikan contohnya. Nah, jadi sudah dijawab tadi. Contohnya seperti pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, sampai kepada pemilihan kepala desa. Itu merupakan contoh demokrasi langsung, di mana keterlibatan rakyat langsung. Nah, jadi sudah. Jadi aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, kelompok mana terlebih dahulu yang mau menampilkan presentasinya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, silakan. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami bersama bahwa demokrasi adalah kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun dalam berdemokrasi, kita dituntut untuk lebih memperhatikan aturan-aturan hukum dan hak-hak orang lain demi terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah hasil diskusi kelompok yang kami buat. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Ya, bagus. Ready dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, jadi mungkin juga ada dari teman-teman kelompok lain ingin mempertanyakan hasil presentasi dari kelompok 2 tadi. Mungkin ada yang bisa mau atau ada yang mau bertanya, ya silakan. Silakan ditanyakan. Tidak ada. Silakan. Ya, silakan ditanyakan. Nah, silakan. Sudah. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, mungkin ada yang mau menjawab atau mau menanggapi pertanyaan dari teman kalian tadi, Rosatul. Ya, silakan. Yang mau menanggapi. Ya, Kemal. Ya, silakan Kemal. Nilai-nilai demokrasi tercantum di dalam sila keempat Pancasila seperti toleransi, menghargai pendapat orang lain, musyawarah mufakat, dan tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya, bagus. Jawabannya. Jadi kita beri sedikit aplaus dulu untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab dan menanyakan. Ya, aplaus. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, jadi dari pertanyaan tadi kita bisa memahami demokrasi. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan kembali.
kelompok yang terakhir. Berarti kelompok terakhir itu adalah kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kerja kelompok yang telah kami diskusikan bersama, dalam demokrasi kita dituntut untuk bisa memahami seperti macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, serta ciri-ciri demokrasi. Dengan kita memahami 3 hal tersebut, barulah kita bisa melaksanakan wujud demokrasi yang seutuhnya. Demikianlah pemahaman hasil diskusi kami. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya, bagus, Abdal. Hasil presentasi kelompoknya. Nah, jadi mungkin juga ada teman-teman nanti yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Nah, jadi silakan. Nah, siapa yang mau menanggapi atau yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan. Ada tidak? Jadi Abzal tadi sudah memaparkan presentasinya. Dalam berdemokrasi itu kita harus memahami atau mematuhi prinsip. Nah, karena dalam demokrasi itu ada prinsip, ada rambu-rambu. Nah, jadi mungkin ada yang mau bertanya, ya silakan dipertanyakan. Sebelum diskusi kita hari ini, kita cukupkan. Ya silakan ditanyakan. Kita masih punya banyak waktu. Coba sebutkan nilai-nilai apa saja yang ada dalam demokrasi. Ya. Rozakul. Ya udah. Nah, sudah. Nah, jadi sudah ditanyakan oleh Rozakul, mungkin juga ada tanggapan atau jawaban. Ya, kalau yang mau menanggapi ya silakan. Pertanyaan dari teman kalian tadi. Ya silakan ditanggapi. Baiklah, menanggapi ada kelompok ada prinsip ada tercantum dalam Pancasila, terutama dalam 4 Pancasila. Contohnya demokrasi dengan syarat musyawarah atau mufakat. Ya, bagus Ikral. Nah, jadi Ikral sudah menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi mengenai dengan prinsip dan rambu-rambu dalam demokrasi. Nah, jadi dari diskusi kita tadi, kita sudah mendengar setiap pembahasan atau pemaparan, pertanyaan, dan jawaban dari kalian masing-masing. Menyangkut dengan hakikat demokrasi. Tentu setelah kita melakukan diskusi itu, kita akan membuat satu kesimpulan bersama. Agar kita lebih paham dari sekian banyak pertanyaan dan jawaban tadi, itu mungkin belum terwakili sebelum kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, jadi dalam membuat kesimpulan tadi, membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita, mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Nah, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok bersama, dapat kita menyimpulkan bahwa 1.
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Demokrasi mengharuskan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan. Ketiga, demokrasi mengajarkan semua rakyat untuk taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dengan cara musyawarah. Demikianlah hasil kesimpulan dari kelompok diskusi bersama pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu untuk Bahrul. Beri tepuk tangan dulu untuk Bahrul. Ya, terima kasih. Nah, jadi Bapak ingin menanyakan kembali, apakah kita masih semangat? Masih. Kira-kira dalam diskusi kita tadi ada manfaat tidak? Ada. Di mana dari awalnya kita belum tahu apa itu demokrasi, pada hari ini kita sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi. Tentu dalam kita mempelajari demokrasi tadi, di situ ada rambu-rambu, ada prinsip. Tentu prinsip itu harus kita junjung tinggi nilai-nilainya. Seperti dalam kesimpulan tadi, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama. Yang pada dulunya kita menganggap demokrasi itu hanya sebatas omongan saja. Namun sekarang kita sudah bisa melihat demokrasi itu sebenarnya ada di lingkungan kita sendiri. Dan kita sudah melakukannya, sadar atau tidak sadar. Yang kedua itu demokrasi mengharuskan setiap warga negara itu untuk ikut berpartisipasi. Yaitu sama dengan yang di atas tadi, setiap kita sudah melakukan sebuah demokrasi. Seperti kalau kalian seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Kalau di masyarakat nanti kalian akan menghadapi seperti pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, sampai kepala desa. Bahkan pemilihan legislatif. Yang selanjutnya dari hasil kesimpulan kalian tadi, yang ketiga itu demokrasi mengajarkan semua rakyat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Nah, inilah yang paling penting. Ini inti daripada demokrasi. Di mana kita itu jangan menganggap bahwa kitalah yang terbaik. Kalau dalam bahasa lain itu dikatakan dengan ego. Orang yang selalu menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain. Dalam berdemokrasi, sikap ego itu tidak bagus. Kenapa? Bisa menghalangi hak-hak orang lain. Jadi, dalam kesimpulan di atas tadi, kita sudah bisa memahami makna hakikat demokrasi yang sebenarnya. Jadi, kesimpulan ini kita jadikan sebagai pegangan kita nantinya dalam kehidupan, baik di sekolah, di masyarakat, maupun dalam keluarga, bahkan dalam kita bernegara. Nah, jadi, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, jadi kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Ya, silakan aplausnya. Ya, terima kasih Bapak ucapkan atas pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan, Bapak ingatkan bahwa kita akan masuk pada pokok bahasan yang sama juga, namun materinya yang berbeda, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Itu diingat dulu. Nah, dicatat, diingat, dan kalian bisa
mencari pembahasannya melalui baik buku cetak ataupun media-media lain. Sebelum minggu depan kita membahasnya. Nah, jadi baiklah siswa-siswi sekalian. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini, tentu setiap pembelajaran itu tentu ada tugas. Jadi tugasnya itu sudah Bapak kirimkan melalui LKPD, dalam LKPD melalui Google Classroom. Nanti kalian buka, kalian isi, dan kalian kirimkan ke Bapak sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya jam 16 atau jam 17 sore nanti. Paham? Paham. Nah, jadi sebelum kita akhiri, terlebih dahulu agar pembelajaran kita tadi diberkati oleh Allah, mendapat syafaat dan bisa kita terapkan nantinya dalam kehidupan kita. Maka berdoa dipimpin oleh salah satu teman dari kalian. Ya, silakan. Silakan yang memimpin doa, siapa? Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Jadi dengan berdoa tadi, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi sekalian. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini diingat untuk seterusnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ini keluar, Pak. Maaf Pak Jati, boleh dimatikan recordnya? Pak. Dimatikan recordnya aja, Bu. Oke Pak, siap Pak.